Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tutorial AutoCAD 3 dimensi. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat video tentang animasi ya. Jadi ketika kalian akan sudah membuat sebuah bangunan, baik itu eksterior interior, nah kita akan mencoba membuat animasi untuk persiapan presentasi biasanya ya. Nah, sebelumnya kita akan coba membuat dulu bendanya. Kita membuat benda biasa saja ya, box saja. Buat seperti ini misalnya, kita buat menggunakan konseptual saja. Nah, lalu kita bikin skenario-nya. Kita akan melihat benda ini berputar ya, berputar dari atas ke kanan, kiri, ke samping, dan kembali lagi. Nah, kita akan mengitari dia untuk memperlihatkan benda ini. Yang pertama harus kita lakukan, biasanya kita akan membuat dulu bantu garis bantu untuk menempatkan kameranya nanti. Kita bisa menggunakan line ya. Misalnya kita letakkan di bagian sini, kita garis tegak lurus ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini menjadi titiknya dia ya. Kita buat keempat sisinya saja, seperti ini. Lagi, seperti itu. Sebelah sini kita buat sama seperti tadi. Ini agak pendek saja. Angkat lagi di bagian belakang sebelah sini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan membuat jalurnya ya, jalur pergerakan si kamera. Kita bisa menggunakan SP-line ya, agar pergerakannya itu lebih smooth. Kita menggunakan garis yang SP-line saja ya. Klik di sini, klik di sini, klik di sini, di sini, di sini. Nah, dia nanti hasilnya akan seperti ini ya. Skenario-nya nanti akan kamera kita letakkan di sini dan dia akan berputar mengikuti garis line seperti itu ya. Nah, caranya kita tinggal pergi ke visualize, lalu di sini ada animation motion pad. Kita klik saja animation motion pad. Nah, di sini ada kamera. Link kamera kita bisa menentukan dengan titik point atau pad. Kalau point dia hanya satu titik saja, tapi pad dia akan mengikuti jalur ya. Nah, kita pakai pad saja, lalu kita pilih padnya. Kita klik kiri, padnya akan kita lakukan seperti ini. Nah, kasih nama boleh terserah kalian. Kita bikin pad 1 saja. Lalu target adalah target si kamera ya, jadi dia akan melihat view-nya titiknya kemana. Boleh point, boleh pad ya. Kita pakai point saja agar lebih menjadi satu titik gitu ya. Kita pilih point, lalu kita klik. Kita anggap poinnya misalnya di sini ya, titik tengahnya di sini panduannya. Kita kasih nama point 1 juga, terserah, boleh diganti. Oke. Nah, ini adalah koordinat titiknya ya. Lalu di sini ada animation setting, frame rate per second. Jadi setiap 1 detik dia ada 30 frame. Ternyata kalau animasi itu biasanya kita membuat dari setiap lembar digabungkan menjadi satu pergerakan gitu ya. Nah, setiap 1 detik, di sini kita buat 1 detik, dia membutuhkan 30 lembar. Jadi setiap 30 lembar dia akan dirender dan dijadikan suatu frame gitu ya, 30 lembar. Nah, ini number of frame-nya sama 30 frame per detik, sama ya, kita buat 30 di sini. Semakin rapat, semakin banyak frame yang kalian buat, itu akan semakin smooth atau semakin bagus. Tapi dampaknya biasanya ketika akan melakukan rendering itu akan sangat lama ya. Nah, standar yang dia berikan adalah 30 frame per second. Ini adalah standar sebuah animasi. Untuk durasi kalian tinggal buat saja. Kalau misalnya mau 1 detik ini bisa, kalau kita mau ganti misalnya jadi 3 detik ini juga bisa. 3 detik tapi 30 frame. Terserah kalian apakah 3 detik mau dibikin 60 frame atau 20 frame misalnya, itu terserah ya. Kita coba misalnya 2 detik ya, 2 detik saja biar cepat. Visual style-nya boleh SD play seperti yang terlihat ataupun pilih sendiri, silakan. Ini formatnya tersedia AVI, MPG dan WMF ya, nanti tinggal dipilih saja. Ini resolusinya. Ya, resolusi yang diberikan serah kalian. Yang paling kecil adalah 160x120 dan yang paling besar adalah 124x768. Ini tergantung dari pemutaran filmnya nanti berada di mana ya. Nah, standar misalnya yang kecil 320x40. Oke, kita akan lihat. Kalau reverse ini
reverse dia akan berkebalikan ya. Nanti misalnya dia searah jarum jam, kalau kita klik reverse dia akan berkebalikan berlawanan arah jarum jam. Oke, kita preview. Sebelum kita oke kan, kita preview dulu. Nah, hasilnya akan seperti itu. Ya. Putar lagi. Nah, kalau misalnya terlalu cepat, kalian bisa mengubah ininya menjadi misalnya 5 detik. Kita preview lagi, nanti akan melambat. Gitu ya, melambat. Nah, ini number of frame menjadi 150 ya, karena setiap 30 dia setiap 1 detik dia 30, jadi dikali-kalikan dengan 5. Frame-nya misalnya kita tambah dari 60 boleh. Misalnya gitu. Nah, dia akan lebih, nanti hasilnya akan lebih smooth lagi ya. Hasil renderingnya akan lebih smooth, tapi memang hasil untuk beban kerja komputernya biasa menjadi lebih berat. Oke, kalau sudah misalnya ini kita buat 3 detik saja contoh ya. Nah, kalau sudah tinggal di OK kan, dan kita bisa nyimpan namanya serta file tipenya. Ini bisa di mana saja ya. Ini file namanya di mana saja, silahkan simpan di tempat yang akan kalian inginkan, misalnya gitu ya. Misalnya saya di D, oke. Ini misalnya latihan. Misalnya di komputer ini ya. Latihan animasi. Kita save. Nah, dia akan tersimpan. Lihat ini ada frame 90, semakin banyak dia akan semakin lama ngerendernya ya. Sudah dirender. Nah, kita akan lihat hasilnya misalnya. Hasilnya ini latihan animasi, dan kita akan coba film ini, kita lihat. Nah, kira-kira hasilnya seperti itu. Ini agak pecah-pecah ya, karena tadi frame-nya ukurannya sangat kecil sekali. Ya, jadi itu saja yang bisa saya berikan untuk tutorial kali ini. Silahkan kalau mau dicoba, bisa kalian coba kembali dalam bentuk gambar, baik eksterior maupun interior. Ya, sekian saja video saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.